Dan bapak-bapak juga yang miskin, ibu-ibu yang miskin, yang pegawai honor, yang masih terbatas gajinya, ndak usah pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang juga ndak percaya. Iya toh? Maka lebih baik pakai yang palsu, aslinya bawa ke masjid. Mana ibu? Bu, sedekah. Ayo, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong tunjukkan saya di Solo ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Ada enggak? Enggak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Iya toh? Ibu-ibu dapat suami yang cerewet, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ada pilihan. Bapak-bapak, istri cerewet, suka ngomel, malas masak, habisin duit aja kerjanya, ada pilihan? Dua pilihannya Pak, tambah atau ganti. Iya toh? Pesannya, kalian menderita, sedulur-sedulur menderita di dunia, masih ada batasnya. Tidak ada orang bu menderita dari pagi sampai malam. Tidak. Meskipun dia banyak utang, minimal dia senyum ketika dia nonton ceramah saya. Kalau ada yang nonton ceramah saya tidak senyum, pasti kelainan jiwa. Ya, maka kata Nabi ringkaskan. Dua, baca yang umumnya orang hafal supaya kita bisa khusyuk. Yang ketiga, yang kedua, kenapa disuruh baca yang umumnya orang hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita bisa hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 50. Begitu salah, hadapi dirimu sendiri. Sama suruh cari susah. Ini pernah kejadian Ibu. Pernah kejadian ini. Wallahu alam benar atau tidak. Imamnya anak muda pulang dari pondok pesantren. Kau jadi imam nak? Tes hafalannya. Al-Fatihah, wah nyaman didengar. Begitu baca surah pendek, wah surah Quran besar dia baca Pak. Waktu dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh Bu. Cicak jatuh kena telinganya. Stres. Orang stres lupa sambungannya. Apa sambungannya ini? Dia tunggu-tunggu, tidak ada juga. Tiba-tiba dari belakang, dia bilang ini Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang belakang, saya juga tidak tahu. Terus dia bilang lagi yang di belakang sekali, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah Bu? Siapa salah? Imam. Rekening tiba-tiba meninggal, bukan kita yang punya. Tapi pasien yang sudah kita sembuhkan, apalagi tanpa biaya, kita kasih dengan ilmu kita sedekahkan, itulah yang kita miliki. Sedekahlah dengan ilmu, sedekahlah dengan pelayanan. Ini ibu-ibu yang warna-warna ungu, saya tidak tahu kenapa disebut warna janda. Saya tidak tahu, tidak usah minta penjelasan, saya tidak tahu apa sebabnya. Nah, melayani pasien, jadikan amal. Daripada dipakai istri kedua Ibu, bawa ke masjid. Saya serius, jangan ketawa ini Bu. Bawa ke masjid. Sedulur-sedulur, ini ibu-ibu nih, yang dokter-dokter spesialis yang banyak pasiennya, saya sarankan ibu ndak usah pakai emas berlian asli. Pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu orang juga masih percaya asli. Oh, masa dokter konsultan palsu? Nggak mungkin lah, itu pasti asli. Maka ibu pakai aja yang palsu, aslinya kirim ke masjid. Sudah, Pak, secara sunnatullah sudah kita tarapi. Sudah kita terapi sesuai ilmu yang saya miliki. Tapi ada kekuatan yang maha penyembuh, Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya disembuhkan, kata Ustadz. Supaya dia yakin Bu. Jangan bilang kata saya, karena dia bilang, dari mana belajar ini dokter?
Nah, kata Ustadz, coba-coba ibu sedekah. Seadanya saja. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Coba bersedekah. Karena menganggap pekerjaan itu adalah gaji. Coba kalau pekerjaan adalah ladang amal, maka ibu pasti akan memperbaiki pelayanan. Kenapa? Karena kita anggap inilah sedekah saya kepada sesama manusia. Ya, 3 yang bisa menolong kita. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak mesti ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat, ilmu spesialis kita. Kepada pasien, kita jelaskan ilmu kita. Bagaimana menghadapi asam urat, bagaimana mengasih asam lambung, bagaimana mengasahkan darah tinggi. Ilmu itu yang diamalkan, selama ilmu itu diamalkan, selama itu Bapak dapat pahala. Ada panitia? Boleh minta gelas? Boleh minta gelas? Ya, sambil saya naik, disuruh naik sama emak-emak. Ya, boleh minta gelas? Boleh? Ya, sambil kita tunggu ya, gelas kosong. Saya minta gelas. Apa temanya tadi ini? Agar hati tertaut ke masjid. Oke. Gelas. Ya, simpan sana Mas. Ya. Ibu-ibu yang saya muliakan. Kalau saya kerja di rumah sakit sini sebagai pegawai, ternyata Pak Dirut tidak senang sama saya. Ada pilihan? Ada? Ada, pensiun dini. Iya toh? Iya. Bapak-bapak daftar dokter spesialis tidak diterima di sini. Ada pilihan? Ada? Ke Makassar. Iya kan? Masih ada pilihan. Bapak-bapak ikut pilcaleg, tidak diterima, tidak lulus, tidak cukup suara. Ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di masjid. Keadaan keuangan, saldo kas, beli kabel. Nah, Bapak ketawa karena pernah mengalami kan Pak? Sudah itu Pak, belum selesai Pak Imam, kalender lagi dibaca. Organisasi Persatuan Perawat Indonesia. Belum juga selesai, dibaca lagi kalender yang satu, Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Struktur Organisasi. Belum selesai juga, bajunya lagi orang dibaca Pak, Persatuan Rebab. Siapa yang salah? Imam. Iya toh? Salah satu sebabnya karena kita lebih mencintai dunia daripada anak yang soleh dan soleha. Selesai pengajian ini, ayo introspeksi kembali cara mendidik anak. Jaga kembali anak-anak kita Pak. Demi Allah, ini yang di depan ini yang terhormat semua ini, pasti pensiun. Pasti pensiun. Ketika pensiun, teman Pak doakan kita. Jangan harap dia doakan kita cepat pensiun Pak, dia ganti. Oh, mau suami setia? Tolak bala dengan sedekah. Boleh begitu? Boleh. Hadis Muslim mengatakan ada 10 faedah sedekah. 5 di dunia, 5 di akhirat. 1 dari 5 itu adalah menolak bala. Caranya bagaimana? Ibu bangun sholat hajat malam-malam. Selesai sholat hajat, ibu simpan di atas sajadah uang 1 juta. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi, Engkau yang maha menjaga. Jagalah suami saya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Tapi Engkau yang maha menjaga. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Saya bawa besok ke masjid untuk renovasi Masjid As-Sifa. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Cuma yang jadi masalah, kalau suaminya di tetangga kamar bangun juga sholat tahajud. Dia simpan juga uang di atas sajadah 1 juta. Ya Allah, capek sudah saya hadapi istri saya. Marah saja kerjanya ya Allah. Ada tidak cepat pulang, dapat lambat pulang, marah aja kerjanya ya Allah. Saya capek sudah ya Allah. Ini ada duitku tolak bala ya Allah. 1 juta ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana diterima doanya. Iqbal,
Apa tujuannya orang hafal? Sampaikan nanti Pak Imam.